Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Nabi Allah. Inilah kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Muhammad, Ya Habibullah, Muhammad, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Nabi Allah. Betapa adilnya Umar. Dia menerapkan hukum pengambilan jizyah sesuai dengan keadaan ekonomi perorangan setiap ahli zimmah atau orang non-muslim yang meminta suaka kepada pemerintahan Islam yang hidup di daerah-daerah kekuasaan Islam. Umar juga membebaskan jizyah kepada orang-orang yang memiliki hutang dan orang-orang non-Islam yang ikut berperang bersama pasukan Islam. Umar menetapkan jumlah jizyah untuk orang kaya sebanyak 48 dirham per tahun, untuk orang ekonomi menengah sebanyak 24 dirham, dan untuk orang miskin 12 dirham per tahun. Dia berkata, 1 dirham per bulan tidak akan membuat seseorang menjadi miskin. Umar memperlakukan ahli zimmah sama seperti orang muslim. Suatu sore, ketika dia sedang melihat-lihat keadaan warganya, dia melihat seorang kakek meminta-minta di pinggir jalan. Umar menanyakan tentang keadaan kakek itu. Kakek itu menjawab, "Aku ini ahli kitab, penganut agama Yahudi atau Nasrani." Umar bertanya lagi, "Agamamu apa?" Orang itu menjawab, "Yahudi, wahai Amirul Mukminin." "Kebutuhan apa yang membuatmu sampai meminta-minta seperti ini?" tanya Umar. Orang tua itu menjawab, "Aku terpaksa meminta-minta karena harus membayar jizyah, harus memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan umur sudah sangat tua." Umar kemudian menyuruh bawahannya untuk membebaskan orang Yahudi tua ini dari kewajiban membayar jizyah, dan dia mendapat jatah dari Baitul Mal, sebagaimana orang-orang miskin yang lain. Setelah itu Umar memerintahkan seluruh pegawainya di berbagai daerah untuk lebih serius lagi memperhatikan nasib orang-orang miskin. Dalam suratnya Umar menulis, "Aku perintahkan kalian untuk memperhatikan nasib orang-orang lemah seperti ini, dan yang senasib. Sangat tidak adil jika kita mengambil keuntungan dari jerih payah dia ketika masih muda, kemudian kita menelantarkannya ketika sudah tua." Umar memisahkan tugas antara pegawai pemerintahan bagian administrasi, penegak hukum. Dia pun memberi gaji besar kepada mereka yang punya kewenangan tersebut agar mereka bisa menjaga diri dari mengambil harta rakyat. Umar menunjuk para bawahannya berdasarkan ketakwaannya dan kemampuannya sesuai dengan anjuran Rasulullah. Dia melaknat siapapun yang memberi jabatan berdasarkan hubungan darah atau kedekatan, padahal dia tahu ada orang lain yang lebih baik dari yang dia angkat. Umar juga pernah mengatakan, siapa yang memberi jabatan kepada orang jahat, sebenarnya dia juga jahat dan dia juga akan mendapatkan dosa dari kejahatan orang yang dia angkat. Oleh sebab itu, Umar selalu memilih orang-orang yang akan membantunya dari golongan orang-orang yang paling baik dan paling tepat di posisinya. Umar lebih suka mengangkat pejabat dari golongan sahabat yang tidak terlalu senior daripada mengangkat mereka yang sudah menjadi tokoh seperti Utsman bin Affan, Talhah bin Ubadillah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Dia lebih suka memberi tugas kepada orang-orang di bawah level mereka. Ketika Umar ditanya mengenai hal ini, jawabannya adalah, "Aku lebih suka membiarkan mereka tetap berada di sampingku di Madinah, agar aku bisa meminta pendapat-pendapat mereka. Dan aku tidak memberi mereka tugas karena aku tidak ingin mengotori tangan mereka dengan pekerjaan-pekerjaan itu." La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.